Pengertian resiko strategis. Resiko strategis adalah risiko yang disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Menurut Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23 Peraturan Bank Indonesia 2011 mendefinisikan risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Faktor penentu risiko strategis dan mitigasinya. Adapun faktor penentu risiko strategis dan mitigasinya adalah sebagai berikut. 1. Perubahan peta persaingan bisnis. Persaingan bisnis berubah karena adanya pemain baru masuk ke dalam industri atau substansi baru. Di dunia perbankan, bank-bank besar cenderung menganggap remeh bank-bank kecil yang baru masuk ke dalam industri tersebut. Faktor penentu risiko. A. Adanya bank Islam baru yang masuk ke dalam industri. B. Munculnya produk substansi baru. 2. Kurang tepatnya perumusan strategi. Perumusan strategi yang kurang tepat amat krusial dampaknya terhadap terjadinya risiko strategis. Hal ini setidaknya bisa terjadi bila strategi yang diambil tidak sejalan dengan visi dan misi bank. Faktor penentu risiko. A. Strategi tidak sejalan dengan visi atau misi bank. B. Analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif. C. Ketidaksesuaian rencana strategis atau strategic plan antar level strategi. Ketiga, tuntutan berinovasi. Perubahan lingkungan bisnis yang pesat, apalagi yang diakibatkan oleh adanya kemajuan teknologi yang begitu cepat, memaksa bank untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Faktor penentu risiko. Pertama, kurangnya penelitian dan pengembangan dan tidak adanya perbaikan dalam proses bisnis. Kedua, berlangganan media massa yang relevan atau database perbankan Islam yang ada agar mampu mendapatkan informasi terbaru mengenai ekspektasi publik terhadap bank. Ketiga, mengadakan kompetisi bisnis antar karyawan untuk meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan internal bank. Keempat, kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Alternatif mitigasi risiko. Yang pertama, mengembangkan sendiri fasilitas-fasilitas teknologi yang diperlukan. Kedua, bekerja sama dengan pihak konsultan IT untuk mengembangkan fasilitas tersebut. Ketiga, bekerja sama dengan bank lain untuk dapat menjalankan fasilitas berbasis teknologi secara bersama. Contohnya, ATM bersama. Kelima, perubahan lingkungan makro. Setiap perubahan berbagai kondisi mikro dan makroekonomi akan turut mendorong terbentuknya berbagai kondisi yang mengharuskan Bank Islam memutuskan apa yang harus dilakukan dan strategi apa yang diterapkan agar tetap memperoleh return yang diharapkan. Keenam, perubahan perilaku pemangku kepentingan. Berbagai perubahan di dunia, sebagaimana didiskusikan sebelumnya, mempengaruhi perubahan perilaku para pemangku kepentingan bank seperti nasabah, pemasok, pemegang saham, dan karyawan. Penerapan manajemen risiko bank syariah. Dalam penerapannya, bank syariah perlu juga menambahkan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu sebagai berikut. 1. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Pertama, Dewan Komisaris dan Direksi harus menyusun dan menyetujui rencana strategis serta rencana bisnis
yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan mengomunikasikan kepada pejabat atau pegawai bank syariah pada setiap jenjang organisasi. Kedua, direksi bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko. Ketiga, direksi harus memantau kondisi internal, kelemahan dan kekuatan bank syariah, dan perkembangan faktor eksternal. Keempat, direksi harus menentukan satuan kerja yang memiliki wewenang, tanggung jawab, yang mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi, termasuk rencana strategis dan rencana bisnis. Kelima, direksi juga mendelegasikan sebagian dari tanggung jawabnya kepada pejabat eksekutif dan manajemen di bawahnya. Keenam, Dewan Pengawas Syariah harus melakukan evaluasi atau review atas kebijakan manajemen risiko, khususnya aspek strategis yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. 2. Sumber daya insani bank syariah harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan eksternal dan internal serta kode etik internal bank syariah. Proses manajemen risiko pada bank syariah. Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Namun, perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri dalam menghadapi risiko karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Manajemen risiko pada perbankan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah.